Masih bersama AF Tekno. Ya, pada video kali ini kita akan membahas apa saja sih yang menjadi kelemahan dari ChatGPT OpenAI. Ya, sama seperti video sebelumnya, kali ini kita akan mengulas alasan mengapa Google masih lebih baik daripada ChatGPT. Yuk, saksikan terus video berikut ini. Oke, setidaknya ada 7 poin mengapa ChatGPT masih belum unggul daripada Google. Yang pertama adalah sistem login atau registrasi masih menggunakan akun Google. ChatGPT atau OpenAI akan bisa dijalankan ketika kita sudah melakukan registrasi menggunakan akun Microsoft ataupun akun Google itu sendiri. Artinya, tanpa memiliki akun Google atau akun Microsoft, kita tidak bisa menggunakan platform dari ChatGPT. Ini seperti apa ya? Ketika kita mau mengakses dari platform ChatGPT, tapi kita masih memiliki ketergantungan dari akun Google itu sendiri. Artinya, ChatGPT belum bisa berdiri sendiri, masih bergantung pada akun Google. Yang kedua adalah pemahaman ChatGPT masih sangat-sangat terbatas. Dilansir dari situs resmi Konteks, OpenAI ini masih memiliki banyak sekali keterbatasan, mulai dari pemahaman atau maksud dari si pengguna, cakupan data yang tidak terlalu besar, reliability atau keandalan. Apakah data yang disajikan bisa diandalkan sebagaimana mestinya? Jadi maksudnya seperti ini. Pengguna ingin menanyakan sesuatu tetapi OpenAI ini tidak bisa memahami bahasa dari si pengguna atau bahasa dari si user. Nah, kemudian cakupan datanya juga tidak terlalu besar. Artinya, database yang dimiliki OpenAI ini tidak sebesar dari database pemilik dari Google ya. Dan terakhir, apakah data yang disajikan dari OpenAI ini bisa diandalkan atau tidak? Apakah datanya akurat atau tidak? Yang ketiga, jawaban yang disajikan tidak selalu benar. Nah, berdasarkan dari situs searchenginejournal.com, pengguna perlu melihat kembali informasi yang diberikan oleh platform ini. Artinya, kita selaku user harus mencek kembali informasi-informasi yang diberikan dari OpenAI kepada kita. Kenapa? Karena kesalahan atau kekeliruan informasi dan data sangat sulit untuk diidentifikasi. Karena chatbox atau OpenAI ini selalu berusaha menyajikan jawaban yang seakan-akan terlihat benar, walaupun sebenarnya data itu tidak akurat ataupun data itu tidak valid. Jadi guys, bagi teman-teman pengguna ChatGPT atau chatbox, ketika mencari informasi ataupun sesuatu di ChatGPT, untuk lakukan cek secara berulang apakah memang data itu yang teman-teman inginkan. Oke? Selanjutnya yang keempat adalah data yang disajikan tidak update. Artinya, ChatGPT atau OpenAI ini tidak memberikan informasi update terkait berita apa saja yang telah terjadi. Artinya, ketika kita menggunakan platform ChatGPT, kita mengetikkan berita update hari ini, maka ChatGPT tidak bisa memberikan informasi apapun tentang berita yang update atau yang viral pada hari tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Google. Kenapa? Ketika Google sebagai mesin pencari ya yang saat ini yang sangat banyak digunakan orang, ketika kita ketikkan di kolom pencarian Google berita update hari ini, maka Google akan memberikan rekomendasi berita apa saja yang hari ini sedang terjadi.
dalam hitungan 1-2 jam berita yang telah terjadi, maka berita itu bisa langsung dirilis atau bisa langsung dipublikasikan di Google. Artinya, pengguna pasti sangat terbantu dong dengan adanya platform Google. Kenapa? Karena berita yang disajikan adalah berita yang real time atau update. Selanjutnya adalah belum semua masyarakat Indonesia khususnya mengenal platform ChatGPT dan OpenAI. Berdasarkan dari hasil survei yang saya lakukan kepada 33 orang yang saya lakukan secara acak, yang memiliki usia 15-30 tahun, sebanyak 57,6% pengguna ataupun responden yang saya lakukan survei tidak mengetahui apa itu ChatGPT. Artinya, sangat tinggi dong angka ini ketimbang dari mereka yang tahu. Kemudian, 87,9% mereka tidak pernah menggunakan atau mengakses sama sekali platform ini. Bahkan mereka juga nggak memiliki akun dari ChatGPT tersebut. Kemudian, sebanyak 84,8% mereka ini sama ya, tadi ya, tidak memiliki akun. Dan terakhir adalah sebanyak 52,4% ChatGPT tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si pengguna. Artinya, ketika mereka menggunakan ChatGPT, 52,4% dari 33 responden tidak mendapatkan informasi apapun dari ChatGPT. Dan yang lebih ironis lagi, sebesar 93,9% responden masih lebih mengandalkan Google daripada ChatGPT. Yang keenam, ChatGPT tidak memiliki fitur Maps, di mana fitur Maps ini adalah salah satu fitur yang sangat membantu masyarakat ketika ingin bepergian ke suatu tempat yang baru. Nah, ketika kita memerintahkan ChatGPT untuk menunjukkan arah atau Maps, maka ChatGPT sendiri merekomendasi Google sebagai penunjuk arah. Artinya, ChatGPT masih belum unggul daripada Google. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, artinya di sini ChatGPT juga masih belum memiliki fitur tersebut. Dan terakhir adalah di poin ke-7, dan ini adalah poin yang sangat fatal ya bagi saya. Kenapa? Ternyata berdasarkan dari situs resmi yang ada di Indonesia ya, dari beberapa website yang saya kunjungi, ChatGPT berpotensi diblokir di Indonesia. Dilansir dari berbagai situs seperti Kompas, CNBC Indonesia, Detik, dan iNews, ChatGPT berpotensi diblokir di Indonesia. Hal ini serupa dengan PayPal yang pernah diblokir di Indonesia karena belum terdaftar sebagai PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Setelah beberapa waktu, akhirnya PayPal kembali bisa diakses di Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata ChatGPT ini belum terdaftar sebagai PSE. Artinya, bisa saja sewaktu-waktu ChatGPT ini akan diblokir dan penggunanya tidak bisa mengakses atau menggunakan platform tersebut, kecuali ChatGPT telah terdaftar sebagai PSE. Oke, sekarang kembali lagi kepada kawan-kawan, platform mana yang sampai detik ini memberikan informasi yang akurat, update, dan valid sebagai sumber informasi ataupun sumber data. Setiap platform ataupun setiap platform ataupun website yang diciptakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, mungkin saja ini masih awal dari diluncurkannya ChatGPT. Kita tidak tahu beberapa tahun ke depan mungkin ada pengembangan lagi dari ChatGPT. Ya. Nah, itu saja ya informasi yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan. Apa saja yang menjadi kelemahan dari ChatGPT. Dan tentunya terima kasih.